Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Saat mengulas video ini, turnamen Madweather Champions Chess Tour Air Things Master 2022 telah menyelesaikan babak ke-7 dan sedang mempertandingkan babak ke-8. Dan sepanjang penyelenggaraan hari kedua ini, mulai dari babak ke-5 sampai babak ke-7, terdapat satu pecatur yang menjadi most to watch atau yang paling diperhatikan dari live di Chess24 kali ini, yaitu Grandmaster Junior asal Jerman, yaitu Grandmaster Vincent Keimer. Oleh karena itu, admin Tarigan Catur akan mengulas salah satu pertandingan Grandmaster Vincent Keimer saat menaklukkan perlawanan Grandmaster senior asal Belanda, yaitu Grandmaster Anies Giri, dengan cukup mudah, hanya 35 langkah saja, dan akan terdapat banyak taktik, banyak kombinasi langkah untuk mendapatkan skakmat dari Grandmaster Vincent Keimer. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ulas. Di sini Grandmaster Vincent Keimer yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Anies Giri. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia, pion C4 dan pion E6. Kuda F3 masuk ke dalam variasi anti-Hindian Minzo dalam pembukaan pertahanan Hindia. Pion D5, dan karena langkah kuda C3 oleh Grandmaster Vincent Keimer ini, maka permainan berubah bentuk pembukaan dari pembukaan pertahanan Hindia berubah menjadi pembukaan gambit menteri ditolak. Gajah B4 ancam kuda putih dan menteri skak di petak A4. Untuk melindungi raja dan juga gajah, maka terdapat langkah satu-satu yang terbaik dengan kuda C6 dan pion E3. Rokade pendek oleh hitam dan menteri ke petak C2. Benteng E8 dan gajah D2. Pion A6 dan pion A3 ancam gajah hitam dan gajah hitam mundur ke petak D6. Pion H3 dan gajah D7. Benteng D1 dan pion H6. Pion C5 ancam gajah hitam sehingga gajah hitam mundur ke petak F8. Gajah E2 dan pion E5 mengajak pertukaran pion oleh hitam, tapi di sini fokus dari putih berbeda, tidak mempedulikan pion hitam tersebut dan lebih memilih langkah rokade pendek. Lalu menteri menuju petak C8, menteri hitam dan gajah hitam sama-sama bersatu padu mengincar pion putih, namun karena menurut kalkulasi dari Grandmaster Vincent Keimer, langkah dari gajah pukul pion nantinya tidak berguna atau masih bisa ditangkal lah setidaknya. Maka dari itu Vincent Keimer lebih memilih langkah gajah menuju petak C1. Di sini tujuannya mungkin jika pion putih pukul pion hitam, maka pion hitam yang ada di petak D5 diancam 2 kali ya, baik dengan kuda maupun benteng putih. Intinya pokoknya ingin mendominasi lajur D. Gajah ancam menteri dan menteri pindah ke petak B3, ancam pion hitam 2 kali baik dengan menteri maupun kuda putih. Dan pion ancam kuda. Kuda ancam gajah dan gajah mundur ke petak E6. Lalu pion F3. Di sini hitam melakukan kesalahan yang cukup berimpact terhadap lemahnya posisi hitam dengan kuda menuju petak E7. Penilaian analisa komputer di sini, Vincent Keimer unggul 1,1 poin atas Grandmaster Anies Giri setelah langkah ini. Cukup besar ya kalau sudah melewati angka 1. Artinya di sini Anies Giri harus terus melakukan langkah sempurna bila ingin menang. Pion F pukul E4, kuda pukul pion, kuda pukul kuda, pion pukul kuda. Di sini ada tempo gajah hitam ancam menteri putih sehingga gajah ke petak C4. Otomatis gajah dan menteri putih berbalik menyerang gajah hitam.
Sebenarnya cukup langkah simpel gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Semuanya akan lebih sederhana, semuanya akan lebih aman, lebih safety bagi hitam. Tapi sayangnya hitam tidak melakukan hal tersebut dan lebih memilih langkah pion menuju petak C6. Maka hancurlah pertahanan hitam mulai dari langkah ke 22 dari putih dengan langkah korban benteng, yaitu benteng pukul pion di petak F7. Tapi gajah pukul benteng akan sangat jelek impactnya. Maka dari itu yang dilakukan oleh pemain hitam juga bukan kuda ke petak D5 yang merupakan langkah aman, tapi malah melakukan langkah raja pukul benteng yang merupakan langkah blunder fatal. Dan dalam beberapa langkah ke depan, Vincent Kemmer akan mencoba menggocek-gocek hitam untuk mendapatkan skakmat. Gocekan pertama dimulai dengan benteng skak di petak F1. Di sini hitam yang sudah semakin pusing memilih langkah kuda menuju petak F5. Karena apa? Kalau raja mundur, maka gajah pukul gajah dan menteri hitam akan hilang. Jadi di sini hitam berhitung hanya kehilangan satu perwira yaitu kuda dengan kuda menuju petak F5. Tapi di sini putih punya tempo ancaman terus dengan benteng pukul kuda. Gajah hitam tidak bisa memukul benteng putih karena sedang tersandera oleh menteri dan gajah putih yang sedang juga mengancam raja hitam di petak diagonal G8 hingga A2. Sehingga gajah hitam tidak bisa bergerak, lalu raja pindah ke petak G8. Karena benteng putih untuk sementara waktu aman, putih terus meningkatkan intensitas serangannya dengan kuda menuju petak G6. Luar biasa. Maka di sini hitam yang sudah kalang kabut pertahanannya langsung saja gajah pukul gajah di petak C4 dan menteri pukul gajah dengan tempo skak. Raja ancam kuda, namun di sini putih ngeyel tetap ingin mempertahankan kuda putih di petak G6, maka dilakukan langkah menteri menuju petak F7, gajah E7. Sebenarnya kan di sini udah unggul cukup besar ya dari putih. Cukup langkah kuda pukul gajah aja sebenarnya aman, sebenarnya semakin unggul secara materi, tetapi putih menolaknya. Putih lebih memilih langkah pion menuju petak B4 dan hitam melakukan langkah menteri D8. Ceritanya adalah untuk melindungi gajah, tapi semakin tidak berarti karena putih menemukan langkah kuda menuju petak E5 untuk mempersilahkan menteri putih menempati petak G6 untuk skak terhadap raja hitam. Benteng ancam menteri dan menteri skak. Raja pindah ke petak G8 dan di sini ada langkah kuda F7. Langkah terbaik bagi hitam adalah benteng pukul kuda, tapi di sini hitam ngeyel ya. Ya makanya resikonya lebih mati lebih cepat ya. Dengan menteri ke petak E8, maka putih menemukan langkah skak, kuda pukul pion skak, dan raja pindah ke petak H8. Kuda skak lagi ke petak F7 dan raja G8, maka skakmat dalam waktu 3 langkah ke depan oleh putih dimulai dengan benteng menuju petak H5. Hitam yang sudah makin pusing memilih langkah benteng pukul kuda, tetapi setelah menteri skak di petak H7 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Anies Giri memutuskan untuk menyerah. Karena percuma saja, jika dilanjutkan satu langkah lagi juga skakmat. Raja pindah ke petak F8 dan setelah menteri ke petak H8, maka putih menang dengan skakmat. Kemenangan yang luar biasa dari Grandmaster Vincent Kemmer atas Grandmaster Anies Giri, dan atas bantuan kemenangan dari Grandmaster Anies Giri ini, maka mengatrol posisi dari Grandmaster Vincent Kemmer. Sebelumnya Vincent Kemmer ada di posisi ke-6 pada round
keempat akhir, tetapi setelah babak ke-7, Grandmaster Vincent Keimer yang masih junior secara mengejutkan masuk ke posisi ketiga di bawah peringkat pertama Ian Nepomniachtchi, peringkat kedua adalah Ding Liren, dan peringkat keempat adalah Magnus Carlsen. Bertiga itu adalah 5 besar dunia dan Vincent Keimer bercokol sendirian di posisi 5 besar. Luar biasa bagi seorang Grandmaster Vincent Keimer. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.